Baik Bapak dan Ibu, mari kita lanjutkan pembahasan ini secara menyeluruh dan penuh ketenangan, dimulai dari titik pemahaman terakhir yang sudah kita capai bersama. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak ditunggu oleh para pensiunan dan ASN, yaitu apa sebenarnya arti penting persetujuan dari Menteri Keuangan, bagaimana jalur resmi yang ditempuh, serta mengapa kali ini pemerintah mulai berani memberikan gambaran waktu pencairan secara lebih terbuka dibandingkan sebelumnya. Hal pertama yang perlu benar-benar dipahami adalah bahwa ketika Menteri Keuangan menyatakan persetujuan atas pencairan rapel kenaikan gaji pensiunan dan ASN, itu bukanlah sekadar pernyataan politis atau ucapan penghibur. Dalam sistem pengelolaan keuangan negara, persetujuan Menke memiliki bobot yang sangat menentukan dan membawa dua konsekuensi besar. Pertama, anggaran untuk pembayaran rapel tersebut sudah tersedia, sudah dialokasikan, dan dinyatakan aman untuk dicairkan. Kedua, seluruh proses administrasi lintas kementerian yang sebelumnya menjadi tahapan krusial telah dinyatakan selesai dan tidak lagi menjadi penghambat. Tanpa terpenuhinya dua syarat ini, pencairan rapel tidak mungkin bisa dilakukan. Selama beberapa bulan terakhir, sebenarnya pemerintah berada dalam situasi yang tidak mudah. Di satu sisi, tekanan ekonomi masyarakat, khususnya para pensiunan dengan penghasilan tetap, semakin terasa seiring naiknya harga kebutuhan pokok. Namun di sisi lain, pemerintah juga harus menjaga stabilitas anggaran negara agar tidak terguncang oleh pencairan dana besar secara tiba-tiba. Karena itulah, proses pengambilan keputusan ini berlangsung cukup lama dan penuh kehati-hatian. Dalam konteks ini, surat resmi dari Kementerian Teknis, yaitu Kementerian PANRB, memegang peranan sangat penting. Surat tersebut berisi penegasan bahwa kebijakan kenaikan gaji dan pensiun telah bersifat final, mencakup siapa saja yang berhak menerima, sejak kapan kebijakan itu berlaku, serta dasar perhitungan yang digunakan. Tanpa dokumen ini, Kementerian Keuangan tidak memiliki landasan untuk melangkah lebih jauh. Setelah surat tersebut diterima dan diverifikasi, barulah Menteri Keuangan dapat memberikan persetujuan prinsip terhadap pencairan rapel. Yang menarik, pada proses kali ini, persetujuan tersebut tidak berhenti pada aspek administratif semata. Menteri Keuangan juga menekankan agar pencairan dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat. Ini menunjukkan bahwa rapel tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai salah satu instrumen untuk membantu perekonomian rumah tangga pensiunan dan ASN. Karena itulah, waktu pencairan tidak ditentukan secara sembarangan. Pemerintah memilih momentum yang dinilai paling tepat agar dampaknya benar-benar terasa. Lalu muncul pertanyaan, mengapa informasi mengenai tanggal pencairan baru sekarang mulai dibuka? Jawabannya sederhana namun krusial, tanggal pencairan tidak bisa ditetapkan sebelum seluruh data benar-benar terkunci secara final. Jika tanggal diumumkan terlalu dini sementara masih ada potensi perubahan data atau penyesuaian anggaran, justru akan memicu kekecewaan jika terjadi penundaan. Pemerintah tampaknya belajar dari pengalaman sebelumnya, di mana informasi yang disampaikan terlalu cepat justru menimbulkan keresahan. Kali ini pendekatannya berbeda. Ketika Menteri Keuangan mulai membuka pembicaraan soal waktu pencairan, itu menandakan bahwa proses sudah berada di tahap akhir. Dalam istilah birokrasi, ini berarti tinggal pelaksanaan. Taspen sebagai lembaga penyalur telah menerima simulasi akhir pembayaran. Bank-bank mitra juga sudah mendapatkan pemberitahuan awal, dan sistem pembayaran telah disiapkan untuk menampung transaksi rapel dalam jumlah besar. Perlu dipahami bahwa pembayaran rapel pensiunan bukanlah transaksi kecil. Ini melibatkan jutaan rekening dengan nominal yang berbeda-beda, sehingga Taspen biasanya melakukan uji coba sistem terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada gangguan teknis. Semua tahapan ini dilakukan sebelum persetujuan diumumkan secara luas kepada publik. Artinya, ketika informasi mulai dibuka, sistem pada dasarnya sudah siap. Selanjutnya, kita bahas siapa saja yang berhak menerima rapel ini. Pada prinsipnya, seluruh pensiunan yang terdampak kebijakan kenaikan gaji berhak menerima rapel. Ini mencakup pensiunan PNS, TNI, Polri, serta penerima pensiun janda dan duda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk ASN yang masih aktif, mekanismenya memang sedikit berbeda, namun prinsipnya sama. Selisih kenaikan sejak kebijakan diberlakukan hingga bulan pencairan akan dibayarkan secara sekaligus. Bagi pensiunan, rapel dihitung berdasarkan pensiun pokok. Jika terjadi penyesuaian persentase atau formula, maka selisih itulah yang menjadi dasar pembayaran rapel. Rapel bukanlah pembayaran yang berdiri sendiri.
Ia melekat pada perubahan nilai pensiun bulanan. Oleh karena itu, setelah rapel dibayarkan, Bapak dan Ibu juga akan menerima pensiun bulanan dengan nominal baru yang telah disesuaikan, bukan kembali ke angka lama. Banyak yang bertanya mengapa nominal rapel bisa sangat berbeda antara satu pensiunan dengan yang lain. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti golongan terakhir saat masih aktif, masa kerja, dan besaran pensiun pokok. Semakin tinggi golongan dan semakin panjang masa pengabdian, maka dasar perhitungannya pun semakin besar. Karena itu, membandingkan nominal rapel antar individu tanpa melihat latar belakangnya tentu tidak adil. Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa persentase kenaikan diterapkan secara proporsional dan mengikuti aturan yang sama untuk semua golongan. Sekarang kita masuk ke peran Taspen secara lebih mendalam. Taspen tidak hanya berfungsi sebagai penyalur dana, tetapi juga bertanggung jawab memastikan bahwa setiap pembayaran tepat sasaran. Sebelum pencairan dilakukan, Taspen melakukan pemutakhiran data, termasuk pengecekan status hidup penerima, keaktifan rekening, dan kesesuaian identitas. Proses ini penting untuk mencegah kesalahan pembayaran. Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir jika tidak diminta mengirim dokumen apapun. Selama data sudah tercatat dengan benar dan rekening masih aktif, pencairan akan berjalan otomatis. Taspen tidak pernah memungut biaya dan tidak meminta data melalui pihak ketiga. Jika ada pihak yang mengatasnamakan Taspen dan meminta informasi pribadi, hal tersebut patut dicurigai. Pertanyaan lain yang sering muncul adalah apakah rapel akan dibayarkan bersamaan dengan pensiun bulanan atau secara terpisah. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, rapel seringkali dibayarkan terpisah. Namun pada kebijakan kali ini, ada kecenderungan pembayaran dilakukan bersamaan atau berdekatan dengan pembayaran rutin agar lebih efektif dan tidak membingungkan penerima. Perbedaan jam masuk dana antar bank adalah hal yang wajar dan bersifat teknis, bukan karena perbedaan hak. Dari sisi dampak, pencairan rapel ini tidak hanya berpengaruh pada individu pensiunan, tetapi juga pada ekonomi lokal. Pensiunan cenderung membelanjakan pendapatannya di lingkungan sekitar, seperti pasar tradisional, apotek, warung, dan usaha kecil. Ketika rapel cair, perputaran uang di daerah ikut meningkat. Pemerintah menyadari hal ini dan menjadikannya salah satu pertimbangan dalam menentukan waktu pencairan. Selain dampak ekonomi, ada pula dampak psikologis yang tidak kalah penting. Kepastian pencairan memberikan rasa tenang bagi para pensiunan yang selama ini diliputi ketidakpastian. Pemerintah mulai memahami bahwa kebijakan keuangan bukan hanya soal angka, tetapi juga soal rasa aman dan ketenangan masyarakat. Sebagai penutup, perlu ditegaskan bahwa rapel ini bukan hadiah, bukan bonus, dan bukan bantuan sosial. Ini adalah hak Bapak dan Ibu yang sempat tertunda karena proses administrasi. Menerimanya adalah hal yang wajar sebagai buah dari puluhan tahun pengabdian kepada negara. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran yang utuh dan membantu Bapak Ibu terhindar dari informasi yang simpang siur. Kita akan terus memantau perkembangan resmi dan menyampaikannya dengan bahasa yang sederhana, tanpa membesar-besarkan dan tanpa menakut-nakuti. Tetap tenang, tetap sehat, dan semoga pencairan rapel ini benar-benar membawa manfaat serta keberkahan bagi Bapak, Ibu, dan keluarga.